Pernah nggak sih kalian scroll sosmed terus nemu video atau post tentang teori konspirasi yang bikin penasaran banget? Terus tanpa sadar malah keasyikan nonton atau baca sampai berjam-jam. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin kenapa sih otak kita bisa begitu tertarik sama teori-teori konspirasi. Dan yang lebih menarik lagi, kita bakal ngulik bareng-bareng penelitian ilmiah di balik fenomena ini. Sebagai manusia, kita tuh punya kebutuhan buat memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Menurut penelitian dari Universitas Kent, ini ada hubungannya sama yang namanya kebutuhan epistemik. Kebutuhan dasar manusia buat ngerti dan membuat dunia di sekitar kita masuk akal. Coba deh bayangin, ketika ada kejadian besar yang mengejutkan atau bikin stres, pikiran kita langsung pengen cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Yang menarik, teori konspirasi sering muncul pas ada kejadian-kejadian yang rumit atau bikin kita takut. Kayak pandemi COVID-19 kemarin, banyak banget teori konspirasi yang bermunculan kan? Penelitian dari jurnal psikologi media populer nunjukin bahwa di masa-masa penuh ketidakpastian kayak gini, kepercayaan terhadap teori konspirasi bisa naik sampai 30% loh. Ini sebenarnya cara otak kita buat bikin dunia yang kacau ini jadi lebih masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Tahu nggak sih, ada kepuasan tersendiri waktu kita merasa tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Dalam ilmu jiwa, ini disebut kebutuhan akan keunikan. Keinginan untuk merasa istimewa dan berbeda dari orang lain. Penelitian dari jurnal psikologi sosial menunjukkan bahwa orang-orang yang punya kebutuhan tinggi akan keunikan 47% lebih mungkin untuk percaya sama teori konspirasi. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang cara kerja otak kita. Penelitian terbaru dari Pusat Studi Kognitif di Universitas Amsterdam menemukan bahwa otak manusia punya kecenderungan yang namanya pencarian makna berlebihan. Maksudnya, kita sering banget mencari arti atau hubungan dari hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Studi ini nunjukin kalau 73% partisipan penelitian bisa nemuin pola tersembunyi dalam rangkaian kejadian yang sebenarnya acak. Terus ada temuan menarik dari para ahli neuroscience di Universitas Tokyo nih. Mereka nemuin kalau waktu kita dengerin teori konspirasi, bagian otak yang namanya amigdala yang ngatur respon emosional kita jadi lebih aktif. Aktivitas ini 65% lebih tinggi dibanding waktu kita dengerin berita biasa. Ini yang bikin teori konspirasi lebih menggigit dan gampang diingat. Dan kalian tahu nggak? Ternyata ada hubungannya juga sama yang namanya bias konfirmasi. Maksudnya, kita tuh cenderung nyari-nyari informasi yang mendukung apa yang kita udah yakini, sambil mengabaikan fakta yang bertentangan. Studi dari Lembaga Penelitian Perilaku Sosial nemuin kalau orang yang udah percaya sama teori konspirasi, 82% lebih mungkin percaya sama teori konspirasi lainnya. Bahkan kalau teori-teori itu sebenarnya bertentangan satu sama lain. Penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga nunjukin hal menarik nih. Ternyata, tingkat pendidikan bukan jaminan seseorang bakal kebal dari teori konspirasi. Yang lebih menentukan adalah kemampuan berpikir kritis dan kemauan buat mengecek berbagai sumber informasi. Orang yang punya kebiasaan ngecek minimal 3 sumber berbeda sebelum percaya sesuatu, 55% lebih kecil kemungkinannya buat termakan teori konspirasi. Masuk ke pembahasan tentang peran media sosial nih. Data dari Pusat Kajian Media Digital nunjukin kalau algoritma media sosial punya peran gede dalam nyebarin teori konspirasi. Konten-konten berbau konspirasi 70% lebih sering dibagikan dibanding berita biasa. Kenapa? Karena kontennya bikin pemicunya emosi, bikin kita takut, marah, atau kaget. Dan algoritma media sosial suka banget sama konten yang bikin banyak interaksi kayak gini. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian dari tim psikolog Universitas Gadjah Mada nemuin kalau kepercayaan berlebihan terhadap teori konspirasi bisa berdampak ke kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang yang terlalu percaya sama teori konspirasi 43% lebih mungkin nunda vaksinasi anak mereka, dan 51% lebih mungkin nolak pengobatan medis modern. Sekarang kita bahas dampak ke kesehatan mental. Percaya sama teori konspirasi emang bisa bikin tingkat kecemasan turun sampai 31% dalam jangka pendek. Ini karena ada yang namanya pengalihan kendali. Ketika kita merasa nggak punya kontrol atas situasi, percaya kalau ada yang mengatur di balik layar justru bikin kita lebih tenang. Tapi tunggu dulu, penelitian jangka panjang dari Pusat Studi Kesehatan Mental nunjukin sesuatu yang mengejutkan.
Orang yang terlalu dalam tenggelam dalam teori konspirasi punya risiko 58% lebih tinggi buat ngalamin isolasi sosial dan paranoia. Bahkan 45% dari mereka juga dilaporkan mengalami masalah dalam hubungan personal dan karir karena pandangan-pandangan mereka yang ekstrim. Yang menarik nih, penelitian dari Universitas Pajajaran nemuin kalau ada pola pikir tertentu yang bikin orang lebih gampang percaya teori konspirasi. Mereka nyebutnya pola pikir tertutup, di mana seseorang cenderung ngelihat dunia dalam kategori hitam putih dan susah nerima pendapat yang berbeda. Orang dengan pola pikir kayak gini 67% lebih mungkin jadi pendukung setia teori konspirasi. Terus ada lagi nih temuan dari studi lintas budaya yang dilakuin tim peneliti gabungan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mereka nemuin kalau masyarakat Asia Tenggara punya kecenderungan 25% lebih tinggi buat percaya teori konspirasi dibanding masyarakat Barat. Ini katanya ada hubungannya sama nilai-nilai budaya kolektif dan pentingnya cerita turun-temurun dalam masyarakat kita. Jadi, gimana cara kita nyikapin semua ini? Para ahli nyaranin buat ngembangin yang namanya kelenturan berpikir, kemampuan buat ngelihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nggak perlu langsung percaya atau nggak percaya, tapi coba pahami dulu kenapa kita tertarik sama suatu teori. Penelitian nunjukin orang yang bisa ngembangin kemampuan ini 75% lebih berhasil dalam mencegah diri dari terjebak teori konspirasi yang merugikan. Nah, yang paling penting nih, kita perlu latihan yang namanya literasi digital kritis. Maksudnya, kita harus belajar buat selalu cek sumber informasi, bandingin minimal 3 sumber berbeda, tanya pendapat ahli yang beneran kompeten, nggak langsung percaya sama konten yang bikin kita emosional, dan pikirin dulu apa motif dibalik penyebaran informasi tersebut. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika nunjukin kalau orang yang nerapin prinsip-prinsip ini 80% lebih jarang kejebak hoaks dan teori konspirasi yang merugikan. Nah, gimana? Jadi sekarang kalian udah tahu kan kenapa otak kita kadang suka banget sama teori konspirasi. Kalau kalian punya pengalaman menarik soal ini, share dong di kolom komentar. Mungkin kalian pernah percaya sama teori konspirasi tertentu terus akhirnya berubah pikiran. Atau malah punya bukti yang bikin kalian makin yakin.